Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kelas Psikologi Pendidikan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Setelah sebelumnya pada pertemuan minggu yang lalu saudara sudah mempelajari hakikat belajar dan pembelajaran. Ya, semoga di pertemuan yang lalu saudara sudah menguasai dan memahami apa itu belajar dan pembelajaran. Kemudian pada pertemuan kali ini kita masuk ke hal yang lebih spesifik, yang lebih khusus, di mana kita membahas tentang teori-teori belajar. Jadi ada banyak teori belajar ya. Yang pertama ini kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Pada pertemuan selanjutnya nanti saudara akan mempelajari tentang teori belajar kognitif. Pada pertemuan selanjutnya lagi saudara akan mempelajari tentang teori belajar humanis. Kemudian ada teori belajar konstruktivisme dan kontekstual. Baik, kita masuk ke teori belajar behavioristik. Dalam pemaparan materi ini nanti kita akan membahas 4 teori dalam teori belajar behavioristik. Ya, ini adalah teori-teori yang cukup masyhur, cukup terkemuka, yang sampai saat ini masih banyak dipelajari dan implementasinya masih diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan. Jadi memang di mata kuliah psikologi pendidikan ini akan banyak teori yang akan kita pelajari. Semoga saudara dapat menerima informasi ini dengan baik dan memahami serta bisa digunakan sebagai bekal saudara ketika menjadi seorang pendidik nanti. Ya, harapan kita mempelajari psikologi pendidikan adalah kita bisa berperilaku baik terhadap diri kita sendiri dan bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Di teori belajar behavioristik ini nanti kita akan mempelajari 4 teori. Yang pertama itu teori classical conditioning yang disampaikan oleh Ivan Pavlov, kemudian teori koneksionisme yang disampaikan oleh Edward Thorndike, kemudian teori operant conditioning itu disampaikan oleh Skinner, dan yang keempat adalah teori modeling learning yang disampaikan oleh Albert Bandura. Baik, kita masuk ke materi. Apa sesungguhnya behavioristik itu? Jadi, teori belajar behavioristik adalah teori belajar di mana tujuan dari pembelajaran itu adalah untuk mengubah atau membentuk tingkah laku manusia atau tingkah laku dari peserta didik. Jadi teori ini muncul saat itu sedang masa revolusi industri. Kemudian banyak orang berbondong-bondong datang ke sekolah menempuh pendidikan yang tujuan utamanya adalah agar dapat diterima menjadi seorang pegawai di pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan kala itu. Nah, kemudian teori behavioristik ini pada akhirnya nanti akan banyak mendapat kritik dari teori belajar yang lain, dari teori belajar kognitif dan teori belajar humanis. Jadi apa kritikan yang diberikan oleh teori belajar kognitif? Ya, teori belajar kognitif memberikan kritikan bahwa dalam diri manusia sesungguhnya ada hal yang lebih mulia daripada hanya dibentuk perilakunya saja. Ya, jadi ketika kita sekolah kok tujuannya hanya untuk menjadi seorang pekerja, maka kognitif tidak sependapat dengan itu. Maka kognitif menyampaikan teorinya bahwa ada hal yang lebih mulia dari dalam diri manusia, yaitu pola pikirnya. Sehingga tujuan orang bersekolah, tujuan orang menempuh pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam hal kognitif. Nah, itu satu kritik dari teori belajar kognitif. Kemudian teori humanis yang termasuk teori baru juga memberikan kritikan terhadap teori behavioristik, di mana dalam diri manusia
Ya, manusia itu harus diperlakukan dengan baik. Manusia harus diperlakukan dengan mulia. Maka humanis menyatakan pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, ya, memfasilitasi kebutuhan belajar manusia. Mengapa kok humanis bisa menyatakan seperti itu? Karena pada implementasinya behavioristik itu pendidikannya adalah keras, ya, pendidikannya militer, karena memang tujuannya untuk membentuk tingkah laku manusia. Kemudian memang teori ini juga memiliki beberapa kelemahan, di samping memiliki keunggulan-keunggulan di mana anak itu menjadi disiplin, ya, anak itu mentalnya terbentuk dengan bagus, tingkah lakunya terbentuk dengan baik. Tapi di sisi lain juga teori belajar ini ada yang menyampaikan memiliki beberapa kelemahan, ya, karena teori belajar ini akan bisa berjalan di mana ketika seorang guru memberikan stimulus kepada peserta didiknya. Jika tidak ada stimulus, maka murid tidak bisa belajar secara mandiri. Baik, kita masuk ke bagaimana sesungguhnya teori belajar behavioristik itu dilakukan, ya, dalam kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan. Baik, ini adalah bagian bagaimana teori belajar behavioristik itu bekerja. Jadi, teori belajar behavioristik itu dapat dilaksanakan bila mana ada stimulus. Siapa yang memberikan stimulus? Ya, stimulus itu diberikan oleh guru. Ya, stimulus itu adalah berupa rangsangan, berupa perintah, berupa permintaan, berupa penugasan, ya, yang diberikan oleh guru kepada seorang siswanya. Nah, saat siswa menerima stimulus, ya, atau perintah atau tugas dari seorang guru, maka siswa akan memberikan respon. Maka respon ini dilakukan oleh siswa. Nah, respon ini nanti juga akan ada dua jenis, ya. Kita paham ada beberapa karakteristik peserta didik, ya. Maka ketika ada stimulus dari seorang guru, dari seorang pendidik, siswa bisa saja merespon dengan baik. Dia berarti melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh guru. Tapi ada juga siswa yang sama sekali tidak merespon apa yang dilakukan oleh guru, atau dia mengabaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, maka dari itu ketika seorang siswa memberikan respon maupun tidak merespon apa yang diperintahkan oleh seorang guru, maka guru harus memberikan reinforcement atau penguatan. Ya, penguatan ini tergantung dari respon si murid, si peserta didik. Jadi reinforcement juga ada dua, yaitu reinforcement positif, ya, atau penguatan positif yang biasa kita kenal dengan istilah reward atau penghargaan, dan reinforcement negatif, ya, atau kita mengenal dengan istilah punishment atau hukuman. Kapan seorang guru memberikan reward atau penghargaan atau penguatan positif? Bila mana seorang anak merespon perintah yang diberikan oleh gurunya dengan baik. Dia melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Dia memberikan stimulus, memberikan respon yang baik dari stimulus yang diberikan oleh gurunya. Maka ketika siswa berperilaku baik melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh guru, maka seorang guru perlu memberikan penguatan positif. Ya, penguatan positif di sini berarti bisa berupa penghargaan, ya, ucapan, kemudian pujian, kemudian penghargaan dalam bentuk kata-kata, ya, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk nilai, dan seterusnya. Tujuan dari penguatan positif ini adalah agar anak merasa senang. Ya, ketika seorang anak melakukan perbuatan baik, ya, kemudian dia memperoleh penghargaan, memperoleh pujian, memperoleh penghargaan dari gurunya, maka diharapkan
anak itu akan mempertahankan perbuatan yang baik tersebut. Maka tujuan dari reinforcement positif itu adalah memberikan kesan menyenangkan terhadap pembelajaran sehingga harapannya anak akan mengulangi lagi ya. Jadi kalau pembelajaran yang menyenangkan maka akan diulangi lagi. Sebaliknya, penguatan negatif kapan itu diberikan apabila seorang anak tidak merespon apa yang menjadi stimulus guru atau anak memberikan respon yang negatif, mengabaikan tugas yang diberikan oleh guru. Maka seorang guru juga perlu memberikan reinforcement atau penguatan dalam bentuk punishment atau hukuman. Ya, mengapa perlu hukuman? Karena tujuannya adalah agar anak merasa jera, tidak nyaman dengan perbuatan yang tidak baiknya tadi. Ya, ketika anak diminta untuk mengerjakan tugas, tetapi dia tidak mengerjakan tugas tersebut, maka seorang guru perlu memberikan hukuman. Ya, memberikan hukuman. Tujuannya apa? Agar anak merasa tidak nyaman dengan perbuatan yang tidak baiknya itu. Ketika dia merasa tidak nyaman, maka dia akan jera. Ya, ketika dia akan jera, maka dia tidak akan mengulanginya lagi. Ya, proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi si anak karena tadi adanya hukuman, maka dia akan meninggalkan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan itu. Sehingga dia perilakunya akan diharapkan menjadi perilaku yang baik. Jadi tujuan dari adanya hukuman itu adalah untuk menghilangkan perbuatan yang tidak baik saja dari dalam diri anak. Makanya hukuman itu harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Ya, ada perbuatan yang tidak menyenangkan dari seorang murid, ya, maka harus dihilangkan perbuatan yang tidak baik tersebut dengan melalui hukuman. Ya, begitu gambaran proses belajar behavioristik itu dilaksanakan. Jadi belajar ini dimulai dari adanya stimulus, respon, dan reinforcement. Reinforcement berupa reinforcement penguatan positif dan reinforcement penguatan negatif tergantung dari respon yang diberikan oleh murid. Jadi di sini adalah guru memberikan stimulus, murid memberikan respon, guru memberikan penguatan berupa penguatan positif dan negatif tergantung dari respon yang diberikan oleh peserta didik. Ya, baik, semoga saudara dapat menerima bagaimana gambaran konsep teori belajar behavioristik ini diimplementasikan. Kemudian bagaimana prinsip behavioristik? Ya, tadi sudah kita singgung di awal, jadi di awal ada namanya reinforcement atau penguatan, bahwa teori belajar behavioristik ini membutuhkan penguatan positif ya apabila anak melakukan perbuatan baik dan perlu reinforcement negatif atau punishment apabila anak melakukan perbuatan hal yang tidak baik. Ya, kemudian punishment ya atau hukuman ini bagian dari reinforcement ini tujuannya adalah mengembalikan anak pada jalan yang lurus. Ya, kadang anak itu ada bandel-bandelnya, ada nakal-nakalnya, maka sikap bandelnya itu harus dihilangkan dari dalam diri anak untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Kemudian kesegaran penguatan. Makna dari kesegaran penguatan ini adalah kapan anak itu melakukan perbuatan baik dan kapan anak itu melakukan perbuatan buruk, maka sesegera mungkin diberi penguatan. Misalnya hari ini anak melakukan perbuatan baik karena mematuhi perintah guru, maka hari ini juga anak diberi penguatan, misalnya berupa pujian, misalnya bahunya ditepuk, wah kamu anak hebat. Kemudian namanya sering disebut-sebut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu seperti si Ik, anaknya baik, rajin. Nah, itu adalah bagian dari penguatan positif. Begitu juga ketika anak
melakukan perbuatan salah, perbuatan keliru, perbuatan tidak baik, maka saat itu juga anak langsung mendapat hukuman. Ya, tidak perlu menunggu lama. Nah, bisa kita bayangkan atau gambarkan ketika kita mengikuti sebuah lomba, ya, maka selesai lomba, kemudian kita menang, maka kita akan merasa senang, lebih puas apabila pialanya itu, hadiahnya itu diberikan setelah lomba itu selesai di hari yang sama. Beda rasanya ketika kita memenangkan sebuah perlombaan, kemudian hadiahnya itu diberikan 1 minggu setelahnya atau 1 bulan setelahnya. Jadi kesannya itu sudah beda. Nah, itu pentingnya kesegaran penguatan. Jadi sesegera mungkin seorang guru memberikan reinforcement terhadap respon yang diberikan oleh anak. Kemudian yang keempat adalah ini adalah jadwal penguatan. Nah, jadwal penguatan ini diberikan oleh seorang guru kapan dia akan memberikan reinforcement kepada muridnya. Jadi secara berkala, apakah menunggu dia melakukan beberapa perbuatan baik baru dia memberikan penguatan, atau beberapa kali anak melakukan kesalahan baru dia memberikan hukuman, ya, atau bersifat kondisional atau bersifat diatur waktunya oleh seorang guru. Jadi ini diatur oleh guru, ya, jadwal penguatan ini kapan dia akan melakukan perbuatan pemberian penguatannya itu. Nah, ini kelihatan ya jadwal penguatan. Ya, baik. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, kita masuk ke teori-teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori yang disampaikan oleh Ivan Pavlov, ya. Teori ini cukup masyhur, cukup terkemuka di dunia psikologi, ya. Teori ini dikenal dengan istilah classical conditioning. Mohon maaf, ini ada yang kurang, ya. Jadi teori ini classical conditioning, ya. Classical conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing. Kemudian perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Jadi Pavlov ini melakukan sebuah eksperimen terhadap anjing yang hasil eksperimen itu diambil sebuah kesimpulan bahwa stimulus primer dapat diganti dengan stimulus sekunder. Kemudian hasil eksperimen itu digeneralisasikan pada kehidupan manusia. Nah, bagaimana Pavlov melakukan uji coba dengan anjingnya? Jadi Pavlov melakukan 4 kali percobaan, ya, dalam hal ini 4 kali langkah, ya. Yang pertama adalah Pavlov memberikan stimulus primer kepada anjing, ya. Jadi ini adalah gambar daging. Ya, ketika gambar daging ditunjukkan kepada seekor anjing, maka anjing akan mengeluarkan air liur. Maka kita bisa menyebutnya daging ini adalah stimulus primer, kemudian anjing merespon. Responnya adalah dia mengeluarkan air liur. Saya rasa ini wajar, ya. Ini langkah 1 yang dilakukan oleh Pavlov. Kemudian Pavlov melakukan uji coba yang kedua, mengganti daging itu dengan suara bel, ya. Misalnya bunyinya ini berdering ding 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 ding, ya, gitu. Ini adalah stimulus netral atau stimulus sekunder. Maka dari bunyi bel ini apa yang terjadi pada anjing? Ternyata anjing tidak terstimulus sama sekali. Dia tidak merespon, ya. Karena dia tidak mengenal suara ini sama sekali. Ya. Kemudian uji coba yang ketiga adalah Pavlov menggabungkan
ya, antara daging dengan bel. Jadi saat ada daging, kemudian dia membunyikan bel juga. Bel dibunyikan, ding 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 ding, ada daging. Maka apa yang terjadi pada anjing? Oh, ternyata anjing mengeluarkan air liur, artinya dia terstimulus. Dia mendengar suara bel, dia melihat daging, maka si anjing ini terstimulus. Ya, kemudian ini dilakukan secara berulang-ulang, makanya kita menyebutnya dengan istilah klasikal, conditioning, pengkondisian yang klasik, berulang-ulang kali. Kemudian di pagi hari berikutnya ya, misalnya Pavlov membunyikan bel lagi, menunjukkan daging lagi. Bagaimana respon anjing? Oh, dia mengeluarkan air liur. Kemudian membunyikan bel lagi di hari ketiga, mengeluarkan daging lagi. Apa yang terjadi pada anjing? Mengeluarkan air liur itu dilakukan secara beberapa hari terus-menerus. Nah, maka lama-lama anjing itu paham dengan suara bel. Ya, ketika ada bunyi suara ting 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 itu artinya ada daging, maka dia terstimulus. Nah, langkah terakhir yang dilakukan oleh Pavlov adalah dia menghilangkan dagingnya, kemudian hanya membunyikan belnya saja. Ting 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 ting, tidak ada daging. Apa yang terjadi pada anjing? Nah, ternyata setelah melakukan eksperimen ini, uji coba beberapa kali secara klasikal itu, anjing ternyata mengeluarkan air liur. Ternyata anjing sudah memahami bahwa ketika ada suara bel, ting 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 yang bunyinya seperti itu, karena dia sudah menerima berhari-hari, maka dia paham tahu, oh kalau ada suara bel yang seperti itu artinya waktunya makan, akan ada makanan sehingga dia mengeluarkan air liur, walaupun sesungguhnya di situ tidak ada makanannya. Berarti di sini Pavlov berhasil mengubah stimulus primer dari daging menjadi stimulus sekunder yang hanya berupa bel saja. Nah, di situ dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya stimulus dapat diubah dari stimulus primer ke stimulus sekunder. Kemudian itu digeneralisasikan, ternyata dalam diri manusia pun sama seperti itu. Dalam konteks hal tersebut, manusia bisa mengenal kode-kode suara yang tidak ada objeknya secara nyata, tetapi dia bisa membayangkan bahwa objek itu mengandung makanan misalnya. Contohnya dalam kehidupan manusia, kita sering mendengar suara nah, maka ketika kita mendengar suara bel itu, pikiran kita adalah langsung menuju ke es krim, salah satu produk es krim. Ya, padahal itu adalah suara bel, artinya perusahaan tersebut sudah berhasil mengkondisikan kita dari bel menuju pemikirannya es krim. Lantas bagaimana implementasinya di sekolah-sekolah, di lembaga pendidikan? Kita sering mendengar ada bel-bel sekolah, bagaimana bel masuk berbunyi seperti apa, bel keluar seperti apa, bel pulang seperti apa, bel istirahat seperti apa. Ya, itu sesungguhnya adalah implementasi dari teorinya Pavlov yang disebut dengan classical conditioning. Baik. Semoga saudara dapat menerima. Kita masuk ke teori yang kedua dari Edward Thorndike. Di sini kita mengenal dengan istilah teori koneksionisme. Ya, menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya hubungan-hubungan atau asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Ya, kemudian teori dari Thorndike ini dikenal juga dengan trial and error atau coba mencoba, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah ya, membuat salah. Jadi salah coba lagi, salah coba lagi. Nah, Thorndike ini juga melakukan sebuah eksperimen sebagaimana Pavlov ya. Kemudian dia melakukan eksperimennya dengan menggunakan kucing ya.
Konsepnya belajar peristiwa terbentuknya hubungan antara peristiwa stimulus respon. Stimulus itu suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat respon. Respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang atau stimulus. Sama ya, stimulus itu ya berasal dari luar diri individu, respon itu yang diberikan oleh individu. Lantas bagaimana eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike ini? Ya, jadi dia melakukan eksperimennya, namanya teorinya koneksionisme, eksperimennya trial and error. Dia membuat sebuah kandang kucing, ya, yang kandang ini sudah disetting sedemikian rupa, yang di dalamnya ada tombol atau pencetan. Ketika tombol atau pencetan itu terinjak atau terpencet oleh kucing, maka pintu itu akan membuka. Apa yang dilakukan oleh Thorndike? Ya, Thorndike itu menangkap seekor kucing, kemudian dimasukkan ke dalam kandang yang sudah disetting tadi, kemudian pintunya ditutup. Setelah pintu ditutup, kemudian Thorndike menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh kucing untuk dapat keluar dari kandang. Ya, percobaan pertama itu membutuhkan waktu yang cukup lama, berjam-jam. Kemudian Thorndike menghitung waktunya. Ya, secara tidak sengaja kucing itu memencet tombol yang ada di dalam kandang itu sambil mencakar-cakar, kemudian tidak sengaja memencet tombol. Ketika terpencet, pintu membuka, kucing keluar. Kemudian Thorndike menangkap lagi kucing tersebut, dimasukkan ke dalam kandang lagi, dihitung lagi waktunya. Ternyata waktu yang dibutuhkan kucing semakin cepat. Kemudian sudah berhasil keluar, tangkap lagi, masukkan lagi, tangkap lagi, masukkan lagi, tangkap lagi, masukkan lagi ya. Jadi begitu kucing berhasil keluar, tangkap, masukkan, tangkap, masukkan sampai dicoba berulang kali. Di situ ditemukan grafik naik turun, kemudian lama-lama ketika semakin lama kucing itu dimasukkan ke dalam kandang, dia semakin paham bahwa ketika dia memencet tombol, dia bisa keluar dari kandang. Artinya waktu yang dibutuhkan kucing ketika pertama kali dimasukkan dengan terakhir kali dimasukkan itu lebih cepat. Nah, di situ dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa belajar itu trial and error. Kucing itu secara tidak sengaja mencoba-coba mencakar semua area di dalam kandang, kemudian dia tidak sengaja memencet tombol sehingga bisa terbuka pintunya dan keluar. Nah, itu trial and error. Nah, lantas bagaimana hal yang bisa diambil dari percobaan Thorndike tersebut? Ya, dari percobaan ini Thorndike menemukan hukum belajar. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Artinya ketika seseorang akan belajar, dia sudah menyiapkan dirinya, skema dalam pikirannya sudah dibentuk untuk belajar, maka akan mudah menerima informasi. Kemudian hukum latihan, ya, di sini intinya semakin banyak latihan, maka hasil dari belajar itu akan semakin bagus. Kemudian hukum akibat, hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Jadi ini kaitannya dengan reinforcement. Jika pembelajaran itu menyenangkan, maka akan diulangi lagi. Jika pembelajaran itu kurang menyenangkan, maka perbuatan yang tidak baiknya itu akan diperlemah dan akibatnya tidak memuaskan. Kemudian kita lanjut yang ketiga, mohon maaf ini salah nomor, ya ini harusnya nomor 3. Ya, dari Skinner. Ya, ini juga Skinner juga melakukan uji coba. Ya, nah, Skinner dia mengemukakan teori behavioristiknya disebut dengan operant conditioning, yaitu proses penguatan perilaku operan, ya baik positif atau negatif yang dapat berakibat perilaku berulang kembali atau hilang. Tadi reinforcement.
positif berarti diharapkan untuk berulang kembali, kemudian negatif maka diharapkan perilaku yang tidak baik akan hilang. Kemudian gaya mengajar guru secara searah dan dikontrol guru melalui pengulangan atau drill dan latihan atau exercise manajemen kelas berupa usaha untuk memodifikasi perilaku, behavior modification. Apa yang dilakukan oleh Skinner pada uji coba ini? Jadi tadi Pavlov dan Thorndike sudah melakukan uji coba, begitu juga Skinner ya. Skinner itu melakukan uji coba terhadap tikus. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Skinner hampir sama apa yang dilakukan oleh Thorndike. Skinner membuat sebuah kandang tikus ya yang sudah disetting sedemikian rupa ketika di dalam kandang itu ada sebuah tombol, kemudian tombol itu dihubungkan dengan sumber makanan. Ketika tombol itu terpencet, maka akan keluar makanan dari sumber makanan yang nantinya akan masuk ke dalam kandang tikus. Apa yang dilakukan oleh Skinner? Dia menangkap seekor tikus, memasukkan ke dalam kandang ya, kemudian tikus itu berusaha untuk keluar sambil bergerak-gerak, kemudian dia juga sama secara tidak sengaja dia memencet tombol untuk pertama kali. Kemudian ketika si tikus ini memencet tombol, tiba-tiba keluar makanan dari sumber makanan dan masuk ke kandangnya ini. Ini adalah sumber makanan. Ketika tombol ini terpencet ya oleh si tikus, sumber makanan masuk. Nah, menggelundung ke sini, kemudian tikus itu bisa makan dengan enak. Kemudian ternyata apa yang dilakukan oleh tikus, mengetahui ketika ada tombol ini terpencet, maka akan muncul makanan. Maka yang dilakukan oleh tikus, dia memencet berkali-kali tombol ini. Artinya apa? Ketika memencet tombol, dia dapat makanan. Itu kan perbuatan yang menyenangkan, maka itu dilakukan secara terus-menerus oleh tikus sampai makanannya penuh di sini. Ya, pencet, makanan datang, dia makan. Pencet lagi, datang lagi, makan lagi. Pencet lagi, makan lagi. Pencet lagi, makan lagi. Itu kan hal yang menyenangkan ya bagi seekor tikus. Nah, ternyata itu juga begitu juga dalam diri manusia ketika ada hal yang menyenangkan dalam diri kita ya, maka kita memperoleh penghargaan, kita memperoleh bonus ya, maka kita akan mengulangi perbuatan itu lagi, mengulangi lagi gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa mengambil sebuah prinsip dari apa yang sudah disampaikan Skinner ya, bahwa ini Skinner, ini mohon maaf saya salah ketik ya, ini harusnya yang double Skinner ya. Nah, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Artinya saat itu juga tadi terkait dengan prinsip behavioristik, yaitu kesegaran pemberian penguatan. Ya, kapan dia belajar ya saat itu juga harus dinilai. Ya, saudara besok ketika menjadi guru jangan menunda-nunda untuk mengoreksi pekerjaan dari murid karena itu juga sudah ditunggu oleh muridnya. Kemudian proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar, ya bagaimana karakteristik peserta didik harus dipahami oleh guru. Dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Ya, untuk itu lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Jadi Skinner ini memang dia tidak menghendaki ada hukuman, maka di uji coba ini memang ya tidak ada hal yang negatif yang dilakukan oleh tikus ya. Jadi ketika dia melakukan perbuatan baik ya dia dapat reward. Nah, gitu. Jadi Skinner sudah mulai menghilangkan hukuman dan beberapa teori sekarang juga hukuman itu mulai agak dikurangi ya. Ini kan kita sedang banyak belajar teori, jadi implementasinya kita adopsi untuk kehidupan sekarang. Ya, jadi yang perlu diubah itu adalah lingkungannya untuk menghindari adanya hukuman. Ya, belajar itu sesuai dengan kebutuhan anaknya. Kemudian tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakan jadwal yang variabel. Jadi hadiah itu ya
diberikan secara berkala dan sesuai dengan perkembangan anaknya. Mungkin kalau masih anak usia dini, sekolah dasar, hadiah itu bisa berupa hadiah fisik, tapi ketika itu sudah diberikan kepada anak yang SMA, perguruan tinggi, ya bisa melakukan hadiah dalam bentuk verbal, ya, ucapan selamat, pujian, ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ya, teori yang terakhir adalah teori modeling dan observation learning yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Nah, Bandura juga sebenarnya melakukan sebuah eksperimen, ya, namanya Bobodol. Bobodol itu adalah eksperimen di mana seseorang anak dapat belajar dengan baik di mana dia meniru atau mengikuti contoh dari orang lain di sekitarnya. Ya, makanya kegiatan yang paling berhasil dalam pembelajaran itu tidak lain adalah dengan memberikan contoh atau modeling. Modeling itu dilakukan oleh gurunya. Observation learning itu berarti seorang anak mengamati perilaku yang diberikan oleh gurunya. Maka saudara, kita sebagai pendidik dan calon pendidik alangkah baiknya harus berbuat baik, berperilaku baik, karena itu akan dicontoh oleh muridnya. Di pertemuan awal kita mengenal ada 4 kompetensi pendidik: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Maka seorang pendidik juga harus memiliki kepribadian yang baik karena akan dicontoh oleh muridnya. Nah, faktor yang berproses dalam belajar observasi ini adalah apa? Perhatian, ya, mencakup peristiwa peniruan dan karakteristik pengamat. Jadi seorang murid itu akan memperhatikan seorang gurunya, seorang anak akan memperhatikan orang tuanya. Apa yang dilakukan anak, ya, tidak lain itu adalah apa yang dia perhatikan dari orang-orang di sekitarnya. Ya, ketika ada anak berperilaku hal baik, ya itu juga melihat dari orang sekitarnya melakukan hal perbuatan tidak baik, ya juga karena dia belajar memperhatikan dari orang sekitarnya. Maka sebisa mungkin dalam diri anak itu, ya, harus ditanamkan nilai-nilai yang baik. Maaf, ini Bandura kelahiran tahun 1925. Kemudian penyimpanan atau proses mengingat mencakup kode pengkodean simbolik. Jadi ketika anak mengamati sesuatu, mengamati perilaku orang tua, sesungguhnya semuanya itu direkam dalam diri anak. Ya, apalagi ketika ini terjadi pada anak usia dini, ya, anak usia dini itu adalah peniru yang sangat ulung, peniru yang sangat baik. Kalau Maria Montessori mengatakan bahwa anak usia dini seperti sebuah spons. Jadi ketika dia dicelupkan ke suatu masyarakat, maka dia akan sangat mudah menyerap informasi itu. Ya, ketika spons itu masuk ke dalam air, maka dia akan sangat mudah menyerap air. Ya, maka kita harus benar-benar berperilaku baik ketika di hadapan anak. Kemudian reproduksi motorik mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, keakuratan umpan balik. Setelah memperhatikan, setelah mengingat, ya, menyimpannya di dalam otak, kemudian anak akan mulai melakukan. Ini namanya reproduksi motorik, melakukan apa yang sudah ditiru oleh, ya, apa yang sudah dilihat dari orang tuanya atau gurunya atau orang-orang dewasa di sekitarnya. Kemudian motivasi mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap diri sendiri. Ketika dia sudah berhasil melakukan tiruannya, maka dia ingin melakukan perbuatan yang lebih, ya, ya, baik dari dalam diri maupun dari luar dirinya untuk memperoleh suatu penghargaan. Ya, begitu itu jadi teori yang disampaikan oleh Albert Bandura tentang modeling dan observation learning. Ya, demikian ada 4 teori utama terkait dengan teori belajar behavioristik. Semoga ini bermanfaat untuk saudara. Jika ada kekurangan, jika ada kesalahan bisa diluruskan. Jika ada pertanyaan boleh meninggalkan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.